Salam matematika. Jumpa lagi anak-anakku peserta didik SMP, khususnya kelas 9. Kita kembali akan membahas beberapa soal TKA. Kali ini kita akan belajar membahas soal kaitannya dengan garis dan sudut. Ya, kita masuk ke yang pertama, soal pertama. Perhatikan gambar berikut. Dilihat di sana ada dua garis BG dan EG yang sejajar dipotong oleh garis AH. Ada beberapa sudut yang diketahui di sana. Pertanyaannya adalah berapa besar sudut BCF, begitu ya. Mari kita lihat. Yang pertama, perhatikan bahwa dua sudut ini, sudut CFE dan DCF itu dua sudut yang berseberangan dalam, sehingga dua sudut ini nilainya sama. Untuk itu kita mencari nilai X dulu dari sini. Kita masukkan nilai-nilainya, sudut CFE dan DCF ya. Kita dapatkan nilai-nilai seperti ini. Tugas kita mencari X, maka X kita dapatkan 40 ya, dengan aljabar biasa ya, pasti kalian tahu ini. Sehingga kalau X-nya 40, sedangkan kita mau cari sudut BCF, sudut BCF itu punya hubungan dengan sudut DCF, maka kita cari sudut DCF dulu. Sudut DCF dalam 4X dikurangi 10, X-nya kita ganti 40, sehingga menjadi DCF-nya adalah 150 derajat. Ya, perhatikan bahwa sudut BCF yang ditanyakan akan kita cari ini berpelurus dengan sudut DCF. Masih ingat ya, berpelurus berarti jumlah besar sudutnya adalah 180 derajat. Oke, maka sudut BCF sama dengan 180 derajat dikurangi 150 gitu. Sehingga sudut BCF adalah 30 derajat. Mudah ya? Sehingga kita dapatkan jawaban soal ini adalah A gitu. Ya, soal seperti ini nanti mungkin yang ditanyakan bukan BCF, maka coba kalian hitung beberapa sudut yang lain untuk latihan. Nanti hasilnya bisa dikomunikasikan di komentar ya, di kolom komentar. Baik, berikutnya kita masuk ke soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Ada dua buah garis G dan H sejajar, kemudian dipotong oleh garis lain. Kemudian ada juga ruas garis yang akhirnya membentuk beberapa sudut di sana. Tugas kita mencari besarnya sudut X gitu. Kalau kita lihat sekilas, mungkin kita langsung mencari X mungkin agak kesulitan ya. Coba kita cari dulu beberapa sudut yang lain. Maka untuk mempermudah, saya berikan beberapa sudut di sana. Ada sudut alfa, ada sudut beta dan gamma. Saya tambahkan nama-nama ini biar nanti kita bicara lebih mudah ya. Perhatikan sudut alfa itu berpelurus dengan 120 derajat ya. Alfa berpelurus dengan 120 derajat sehingga nilai alfa dapat didapat dari 180 derajat kurangi 120, ketemu 60 derajat. Kemudian kita berangkat ke yang beta. Sudut beta itu berpelurus dengan sudut 95 derajat. Dengan cara yang sama, kita dapatkan sudut beta itu adalah 85 derajat. Kita sudah punya alfa dan beta. Sekaligus kita cari gamma. Sudut gamma itu sehadap dengan sudut alfa. Kita tahu ya, sudut sehadap berarti besarnya sama. Sehingga sudut gamma nilainya adalah sama dengan sudut alfa, yaitu 60 derajat. Sehingga kita sudah tahu sekarang sudut alfa, beta, gamma. Ya. Tugas kita untuk mencari X. Bagaimana mendapatkan nilai X? Perhatikan segitiga yang di bawah itu. Segitiga yang di atas, maaf. Segitiga yang di atas. Ini ada segitiga yang memuat X, beta, dan gamma. Yang kita akan cari dari situ. Sudut X berarti 180 dikurangi besar sudut beta dan gamma. Sehingga kita dapatkan sudut X adalah 35 derajat. Ya. Kita dapatkan nilainya adalah, yang jawabannya adalah C begitu. Ada cara lain, bisa. Cara lain adalah dengan sudut garis ini kita perpanjang, itu perpanjang di sini, sehingga nanti kita tahu ini sudut X, di sini sudah sudut X, di sini juga beta, di sini alfa begitu ya. Bisa pakai ini segitiga ini juga boleh, ya dipakai juga bisa. Nanti bisa dapatkan X dengan cara yang sama, gitu ya. Nanti silahkan dicoba lagi ya. Berikutnya soal nomor 3, perhatikan gambar berikut, ada sebuah trapesium
di mana AB sejajar dengan EF, sejajar dengan DC, gitu. Ukuran-ukuran beberapa di antaranya diketahui. Ya, kita akan menyelesaikan soal ini untuk mencari panjang AB dengan dua cara. Saya berikan dua cara. Cara yang pertama dengan cara gini, buatlah garis bantu dulu. Garis bantu itu adalah garis yang akan kita buat dari titik B sejajar dengan AD. Dari titik B sejajar dengan AD, sorry. Nanti didapat garisnya ini. Ya. Garis tersebut itu memotong EF di titik R, memotong DC di titik S. Ini untuk mudah, maka kita beri nama-nama itu ya. Sehingga dari situ kita tahu bahwa garis AB itu akan sama panjangnya dengan garis ER, sama panjangnya dengan garis DS. Ya, karena tadi garis AD dan garis BS itu sejajar. Ya, dari sini kita dapatkan nilai RF, nilai panjangnya RF ini yang di tengah-tengah sini, itu adalah 14 dikurangi AB, kemudian nilai CS, SC ini adalah 16 dikurangi AB. Ini akan kita pakai untuk mendapatkan nilai-nilai yang belum diketahui di sana, terutama nilai AB-nya ya. Perhatikan segitiga BCS, segitiga BCS yang tadi segitiganya kita susun ulang, itu kita buat baru. Di mana garis FR sejajar dengan CS. Ini jelas diketahui dari awal ya, karena ini perpanjangan. Maka dari situ kita dapat membuat persamaan dengan menggunakan kesebangunan ya, BF dibanding dengan FR, BF dengan FR yang segitiga kecil ini sama dengan BC dibagi CS yang segitiga yang besar. Kita masukkan nilainya, terutama untuk FR dan CS, bagaimana kita di atas. Kemudian nilai ini kita kalikan silang, ya. Kita kalikan silang, berarti ini kalikan ke bawah, 2 kalikan 16 min AB, 14 min AB dikalikan dengan 5, sehingga kita dapatkan seperti ini. Kemudian kita kalikan ke dalam, didapat 32 dikurangi 2AB sama dengan 70 dikurangi 5AB. Kita kelompokkan yang sejenis dengan aljabar biasa, maka kita dapatkan 3A sama dengan 38. Seperti 3AB sama dengan 38. Berarti panjangnya AB ketemu 38 bagi 3. Sebenarnya 38 bagi 3 itu nilai sebenarnya adalah 12 2/3 gitu ya, atau 12,666 dan seterusnya. Berarti ada pecahan berulang di sana. Nah, ini dibulatkan menjadi 12,7. Kalau kita mau cara lain, misalnya kita buat cara kedua gitu ya, kita abaikan dulu yang garis-garis yang sejajar tadi. Kita abaikan dulu. Ya, abaikan juga ada ya keterangan yang di merah itu ya. Ya, untuk cara yang kedua ini, kita gunakan ini. Jadi kalau ada trapezoid seperti ini akan berlaku bahwa BF itu yang di sini, dikalikan dengan CD, silang ke sana, ya, ditambah dengan CF, FC, dikalikan dengan AB, silang ke sini ya, dibagi dengan jumlah ini, BF dengan FC. Ingat, ini mudah mengingatnya. Itu F. Yang sudah diketahui kita masukkan nilai-nilainya. Bagaimana diketahui di atas. Kemudian kita sederhanakan nilainya. Seperti biasa, 15 kali 5 ketemu 70 sama dengan 32 tambah 3AB. Kemudian 32 kita kumpulkan dengan 70. Didapat 38 sama dengan 3AB. Sama ya, ketemu AB sama dengan 38 bagi 3 atau 12,7. Sehingga hasilnya dapat 12,7 atau yang D. Ya, berikutnya soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut, ada dua pasang garis yang sejajar, kemudian dipotong oleh garis lain, ada sudut-sudut yang diketahui di sana, dari A sampai F, kemudian sudut A diketahui 28, sudut F diketahui 125 derajat. Ya, diminta mencari yang mana yang benar, sudut D, sudut C, sudut B, sudut E begitu. Jawaban di sana tidak urut dari B, C, D, E gitu, tapi dari D dan sebagainya. Maka kita juga tidak akan mencari urut dari D-nya berapa dulu, baru C-nya berapa, begitu enggak ya. Kita coba cari yang paling mudah dulu, dari yang diketahui.
Kita identifikasi yang diketahui. Yang pertama sudut A. Berarti kan sudut A itu dia berseberangan dalam dengan sudut C. Kalau demikian, maka sudut A sama dengan sudut C. Sehingga didapat sudut C itu sama dengan 28 derajat, karena diketahui sudut A-nya ya. Maka ini bisa menjawab yang pernyataan kedua. Sudut C-nya di sana dikatakan 30 derajat. Padahal kita mendapatkan 28, berarti sudut C-nya ini atau pernyataan kedua ini salah. Ya, pernyataan kedua salah. Kita cari yang lain dulu. Kalau menggunakan sudut A sudah agak susah, kita pakai F. F-nya diketahui 128. F punya hubungan dengan B. Ya, di mana B dan F itu berpelurus. Kenapa demikian? Ya karena di sini ada sudut B juga. Ya, kita bisa menamakan sudut B karena dia sehadap. Sehadap dengan sudut B yang ada di bawah ini, sehingga dia berpelurus dengan F gitu ya. Maka besarnya dapat kita cari sudut B itu adalah 180 derajat dikurangi 125 derajat sama dengan 55 derajat. Sehingga pernyataan ketiga terjawab benar ya, kita temukan nilai yang sama. Berikutnya ternyata sudut B dan E ini juga berhubungan ya. Sudut E itu bertolak belakang dengan sudut B. Kok bisa demikian? Ya karena B di sini ini sehadap dengan B yang ada di sini ya. Ini bertolak belakang dengan E. Bertolak belakang dengan E. Maka kita dapat katakan sudut E bertolak belakang dengan sudut B. Karena bertolak belakang, maka sudut E dan B itu sama nilainya, yaitu 55 derajat. Sehingga pernyataan keempat dapat kita simpulkan adalah pernyataan yang bernilai salah. Ya, sampai di sini tinggal satu yang D yang belum kita cari. Kita bisa menghitung, tetapi perhatikan dulu lebih seksama kalimat soalnya. Kalimat soalnya mengatakan, pilihlah lebih dari satu pernyataan berikut yang benar. Artinya, kita diminta untuk menentukan lebih dari satu yang benar. Sedangkan kita sudah dapatkan satu yang benar. Padahal tinggal satu lagi yang belum kita jawab. Ya, maka dapat kita simpulkan, pernyataan pertama itu benar pasti ya. Ya, sehingga nanti untuk mempercepat atau menghemat waktu, kita bisa langsung simpulkan itu, kita bisa beralih ke soal berikutnya. Namun, pada kesempatan kali ini, saya akan coba buktikan apakah benar toh D itu 97 derajat. Yuk kita lihat bersama. Perhatikan segitiga yang di bawah itu, segitiga yang memuat sudut B, C, dan D. Sebagaimana kita tahu, jumlah besar sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Maka kita bisa cari nilai D karena B dan C-nya sudah tahu. Sehingga nilai D juga diperoleh ketemu 97 derajat. Begitu ya, jadi tepat ya. Sudah benar ketemunya beginian. Nah, berikutnya kita masuk ke soal terakhir pada pembahasan kali ini. Kita lihat sekarang diketahui di sana ada dua pasang sudut yang sejajar. Sudut L itu sejajar, L1 dengan L2 itu sejajar ya. Kemudian sudut L3 dengan sudut garis L3 dengan garis L4 itu sejajar ya. Tadi garis L1 sejajar L2, L3 sejajar dengan L4. Dan diketahui di sana sudut A adalah 50. Sudut A di sini diketahui. Oke ya. Kita tahu di situ. Berikutnya kita diminta untuk menentukan benar atau salah pada pernyataan-pernyataan di bawah ini. Pernyataan-pernyataan ada sudut D, sudut C, sudut B, dan E. Kita bisa mencari mana saja yang paling mudah. Jadi tidak harus urut dari 1, 2, 3, tapi coba kita cari yang paling gampang dulu. Boleh kita lihat dari yang nomor 1 dulu. Ya. Kita tahu bahwa sudut A itu saling bertolak belakang dengan sudut D. Ya, bisa tahu ya. Sudut A dengan D itu bertolak belakang. Sehingga sudut A dan D itu sama nilainya, yaitu 50 derajat. Sehingga dari sini kita dapatkan besar sudut D adalah 50 derajat. Ya, itu adalah pernyataan yang bernilai benar. Ya. Berikutnya kita boleh beralih ke pernyataan kedua. Besar sudut C dapat ditentukan dengan menggunakan aturan sudut berpelurus. Kita lihat saja. Sudut C itu saling berpelurus dengan sudut A. Ya, karena sudut A-nya nanti bisa dengan ini, ya sama dengan ini sudut A juga, maka dia berpelurus dengan sudut C. Betul, sampai sini betul. Tapi apakah besarnya 50 derajat? Mari kita cek. Ya. Karena berpelurus, maka sudut C sama dengan 180 dikurangi sudut A. Sudut A-nya tadi 50, sehingga sudut C 130. Oh, ternyata besarnya berbeda.
Sehingga pernyataan kedua dapat kita simpulkan sebagai pernyataan yang bernilai salah. Ya. Berikutnya pernyataan ketiga hubungannya dengan B, E. Ya, ada B dan E. Kita lihat hubungan B dan E itu dengan sudut C. Bisa kita lihat dengan sudut C. Ya. Perhatikan bahwa sudut B itu bertolak belakang dengan C, dia juga bertolak belakang dengan E, maka ketiga sudut ini, sudut C, B, dan E itu sama. Berarti nilainya adalah 130 derajat. Ya, tidak perlu kita hitung berdasarkan teori-teori saja. Ya, sehingga dapat kita simpulkan persamaan pernyataan ketiga ini bernilai benar. Begitu. Ya, demikian paling tidak 5 soal, contoh 5 soal TKA terkait dengan garis dan sudut. Semoga bermanfaat. Sukses untuk TKA tahun ini. Terima kasih.